Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini, Lesehan Podcast. Saya Ridho Dwi Sandi dan hari ini kita bakal ngobrolin salah satu momen bersejarah nih, yaitu pembebasan Irian Barat. Buat yang mungkin belum terlalu familiar, ini adalah perjuangan Indonesia buat merebut wilayah yang dulu dikuasai oleh Belanda setelah proklamasi kemerdekaan kita di tahun 1945. Tapi perjuangannya ternyata nggak semudah itu dan berlangsung lama, penuh dengan diplomasi, tekanan internasional, bahkan sampai ada ancaman peperangan. Nah, biar obrolannya makin seru, saya udah undang nih dua tamu spesial kita, Rangga dan Ihsan. Untuk Rangga dan Ihsan, selamat datang Rangga Ihsan. Terima kasih Ridho, senang banget bisa ada di sini dan ngobrol soal topik yang penting ini. Ya, terima kasih juga. Saya juga excited bisa hadir di siang hari ini. Oke, langsung kita mulai aja ya. Mungkin sebelum masuk ke ceritanya, bisa jelasin dulu nih, Rangga, kenapa sih Irian Barat nggak langsung jadi bagian dari Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945? Mungkin sebelum masuk ke ceritanya bisa jelasin dulu nih Rangga, kenapa sih Irian Barat nggak langsung jadi bagian Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Jadi pas Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kita itu ngakuin semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai bagian dari Indonesia, termasuk Irian Barat. Tapi masalahnya Belanda tuh nggak mau untuk nerima gitu aja. Mereka masih pengen balik lagi nguasain wilayah-wilayah yang dulu dikuasain Jepang selama Perang Dunia II, termasuk itulah bagian Irian Barat. Jadi Belanda ngotot kalau Irian Barat bukan bagian dari Indonesia dan mau tetap menjaga wilayah itu sebagai koloni mereka. Betul banget Ridho. Selain itu, mereka juga punya alasan ekonomi dan strategi. Mereka tahu kalau Irian Barat itu kaya sumber daya alam dan posisinya strategis banget di Pasifik. Mereka juga ngerasa Irian Barat penting buat menjaga kepentingan ekonomi dan politik mereka di kawasan Asia Pasifik. Jadi, mereka punya alasan kuat buat mempertahankan wilayah itu. Wah, jadi banyak banget ya alasannya ya, mulai dari ekonomi sampai geopolitik. Tapi bagaimana sih respon awal pemerintah Indonesia menghadapi situasinya? Dari awal kan, pemerintah kita itu langsung berusaha secara diplomatis. Waktu konferensi meja bundar atau KNB di Den Haag tahun 1949, Indonesia setuju nih buat negosiasi dengan Belanda. Dalam kesepakatan itu, Indonesia mengakui kedaulatan di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Tapi soal Irian Barat masih ditunda untuk dibahas lebih lanjut. Tapi setelah itu masalahnya nggak kunjung selesai. Nggak siap-siap ya? Iya. Nah, sejak KMB itu tuh, diplomasi masih jadi andalan utama Indonesia kan? Ya. Bisa diceritakan lebih banyak tentang usaha diplomasi Indonesia, Rangga? Benar, dari tahun 1950-an Indonesia mulai bawa isu ini ke forum internasional seperti PBB. Soekarno dan tim diplomasi kita berusaha keras buat nyari dukungan dari negara-negara baru di Asia dan Afrika yang juga baru merdeka, karena mereka bisa relate sama perjuangan kita melawan kolonialisme ya. Indonesia juga sering berpidato di PBB buat nunjukin kalau Irian Barat itu adalah bagian yang sah dari Indonesia. Tapi gak gampang juga. Oh iya? Ya, soalnya waktu itu kan di dunia lagi di tengah-tengah perang dingin. Negara-negara barat kayak Amerika dan sekutunya masih cenderung dukung Belanda yang merupakan sekutu lama. Di sisi lain, negara-negara blok timur, terutama Uni Soviet, dukung Indonesia karena mereka lihat ini sebagai kesempatan buat mempengaruhi di Asia. Wah, jadi diplomasi ini nggak cuma antara Indonesia dan Belanda aja ya, tapi melibatkan kekuatan besar dunia macam Uni Soviet dan lain-lain. Bagaimana tuh Indonesia mengatasi tekanan itu?
Soekarno nih pinter banget dia mainin situasi. Di satu sisi dia terus melakukan pendekatan diplomatis ke negara-negara barat, tapi di sisi lain dia juga mulai mendekat ke blok timur, bahkan sampai ke Uni Soviet dan Tiongkok buat dapetin dukungan militer dan politik. Ini strategi yang beresiko, tapi berhasil nunjukin kalau Indonesia serius soal Irian Barat. Oke, jadi gitu ya. Jadi setelah sekian lama diplomasi nih kan, akhirnya di tahun 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora tuh, yang dikenal dengan Trikora. Ini kelihatan sebagai langkah yang lebih berani, bukan? Apa sih latar belakangnya terbentuknya Trikora itu, Rangga? Trikora ini tuh langkah tegas dari Indonesia buat nunjukin kalau kita siap melakukan apapun demi mendapatkan Irian Barat. Pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di Yogyakarta, Soekarno kasih pidato yang mengejutkan banyak pihak, di mana dia nyatakan ada 3 perintah utama buat menggagalkan rencana Belanda yang mau bikin negara boneka di Papua. Dari sisi militer, Trikora benar-benar bikin Indonesia siap siaga. Militer langsung dapat mandat buat meningkatkan kekuatan dan persiapan buat segala kemungkinan, termasuk perang besar. Indonesia juga mulai beli banyak senjata dari Uni Soviet, kayak kapal selam, pesawat tempur, dan peralatan perang lainnya. Semua itu buat nunjukin ke Belanda dan dunia bahwa Indonesia nggak main-main. Jadi ada nggak sih itu aksi-aksi militer yang betul-betul dilakukan Indonesia tuh untuk Trikora setelah Trikora itu diumumkan gitu? Ada beberapa operasi infiltrasi yang cukup berani. Salah satunya adalah Operasi Mandala di awal tahun 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Soeharto. Tujuannya adalah buat menyusup ke wilayah Irian Barat dan mempersiapkan aksi militer lebih lanjut kalau perlu. Operasi ini nunjukin keberanian Indonesia, tapi juga bikin Belanda sadar kalau konflik bisa berubah menjadi perang kapan saja. Oh, jadi gitu ya. Oleh karena masih ada salah satu wilayah daripada Republik Indonesia diduduki oleh pihak asing. Oleh karena salah satu wilayah daripada Republik Indonesia masih belum merdeka, maka kita anggap sebagai satu kewajiban yang keramat untuk memasukkan daerah yang masih diduduki oleh pihak asing itu ke bawah kekuasaan Republik Indonesia. Dan saya ulangi lagi, insya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam tahun ini juga. Sebab itu adalah kehendak bukan saja daripada seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 96 juta orang, tetapi adalah juga satu keharusan daripada sejarah. Jadi setelah ketegangannya nih meningkat nih, akhirnya ada jalan keluar nggak diplomasi lagi dengan perjanjian New York tahun 1962? Bisa dijelasin bagaimana proses itu terjadi tuh nggak? Ya, bener banget. Jadi ketegangan yang mengangkat ini bikin Amerika Serikat turun tangan sebagai mediator. Karena mereka khawatir kalau konflik ini bakal bikin situasi di Asia Tenggara makin nggak stabil, terutama di tengah perang dingin. Akhirnya lewat negosiasi intens Belanda setuju untuk menyerahkan Irian Barat itu ke PBB dulu, baru kemudian ke Indonesia pada tanggal 1 Mei tahun 1963. Ini semua tercapai lewat perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus tahun 1962. Isan, setelah perjanjian itu bagaimana nih Indonesia memastikan kalau proses transisinya berjalan dengan lancar? Setelah perjanjian New York,
fokus utama militer Indonesia adalah memastikan stabilitas militer, terus berjaga di wilayah Irian Barat untuk menjaga keamanan dan memastikan enggak ada gangguan selama masa transisi. Selain itu, pendekatan juga dilakukan ke masyarakat setempat supaya mereka merasa aman dan diterima jadi bagian dari Indonesia. Ya, benar. Dan setelah itu diadakanlah penentuan pendapat rakyat atau PPRA tahun 1969. Meskipun ada kontroversi tentang caranya, akhirnya mayoritas perwakilan yang dipilih setuju buat bergabung dengan Indonesia, dan itu jadi akhir dari perjuangan panjang ini. Menarik banget ya ceritanya. Kalau kita lihat perjuangan pembebasan Irian Barat nih, nggak cuman soal peperangan atau diplomasi saja, tapi soal bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan situasi internasional yang menggalang dukungan. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan ini, Rangga, Isan? Oke, menurut saya ya, salah satu pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa diplomasi dan kekuatan militer itu harus seimbang. Soekarno dan timnya tahu kapan harus bekerja sama, bersikap tegas, tapi juga tahu kapan harus cari jalan damai. Mereka juga nggak ragu buat menunjukkan kekuatan, tapi juga tetap mengupayakan negosiasi. Itu pelajaran yang penting buat diplomasi kita sampai sekarang ini. Setuju banget. Dari sisi militer, kita belajar bahwa persiapan itu kunci. Indonesia nggak cuma bergantung pada militer kita pada masa itu. Walaupun tujuannya bukan untuk perang terbuka, tetapi berhasil memberikan tekanan yang cukup besar ke Belanda sehingga mereka mau berunding. Ini jadi contoh bagus gimana kekuatan militer bisa digunakan sebagai alat diplomasi. Wah, jadi perjuangan pembebasan Irian Barat ini benar-benar jadi pelajaran besar sama kita ya. Soal diplomasi, strategi militer, dan tentu saja semangat mempertahankan kedaulatan negara kita. Terima kasih banyak untuk Rangga dan Isan udah kasih insight yang mendalam banget. Pasti teman-teman yang dengerin nih jadi lebih paham dan bisa ngerasain gimana gigihnya perjuangan bangsa kita dulu. Tuh Kak, tepuk tangan lo untuk bangsa kita. Sama-sama Mas Rido, senang banget bisa berbagi cerita ini dan semoga kita semua bisa lebih menghargai sejarah perjuangan bangsa. Saya juga senang bisa ikut di diskusi ini. Semoga dari diskusi ini kita bisa bikin semua orang makin bangga sama sejarah Betul. Indonesia dan lebih menghargai nilai-nilai persatuan yang sudah diperjuangkan. Oke, terima kasih sekali lagi buat kalian berdua ya. Dan tentunya terima kasih juga buat kalian semua yang udah setia dengerin sampai akhir. Perjuangan buat pembebasan Irian Barat ini memang memiliki bukti bahwa bangsa kita nggak pernah gentar dalam mempertahankan persatuan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan terus menjaga nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa buat follow podcast kita yang di bawah ini ya. Nama podcast kami tuh Lesehan Podcast, dan jangan ragu buat share video ini ke teman-teman kalian semua. Siapa tahu mereka juga bisa belajar sesuatu yang baru dengan cerita ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa semua. Dah. Berikut adalah beberapa dokumentasi tentang pembebasan Irian Barat.
vergaderzaal op het Binnenhof in Den Haag begint de ronde tafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige bijeenkomst met een rede waarin hij onder andere zegt: wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming, gevolgd door praktische verwerkelijking van de gestelde doeleinden, dan wordt de deur geopend naar een onafhankelijk en soeverein Indonesisch volksbestaan en naar een samengaan van beide volkeren op de basis van vrijheid en vriendschap. Vast staat dat hoe de conferentie zich ook ontwikkelt, zij van ingrijpende historische betekenis zal zijn voor het leven van de volkeren van Indonesië en Nederland. Wij houden deze conferentie voor het oog van de wereld en wij zullen moeten beseffen dat de waardering die onze volkeren in de wereld zullen genieten mede afhankelijk zijn van de wijze waarop wij deze onderhandelingen voeren. Onder het uitspreken van de wens dat deze conferentie mogen strekken tot eer en tot zegen voor Indonesië en Nederland en het uitgangspunt mogen blijken van een nieuwe ontwikkeling waarin op het verbreken der oude verhoudingen een vrije en voor beide volkeren een vruchtbare samenwerking mogen volgen, verklaar ik thans de ronde tafelconferentie geopend. Dan spreekt de